Ya, dan nanti kita akan berbincang dengan beberapa narasumber, tapi kita sapa dulu. Ya. Di ujung telepon sudah bersama RRI, Rektor Universitas Eka Sakti, Bapak Dr. Otong Rosadi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Ya. Baik. Sehat, Pak Otong? Sehat, Pak Otong, pagi hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar lagi saya ada sidang DKPP, jadi mohon maaf kalau agak lebih dulu. Lebih dulu pamit ya Pak ya? Baik. Siap. Baik, di studio sudah hadir juga Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bukit Tinggi Pak Sabirin Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sabirin. Waalaikumsalam Bung Ihsan dan Bung Fadli. Nanti berpingpong saja ya Pak Otong ya? Mangga, silakan. Baik. Nah, kalaupun di awal dari pernyataan Pak Otong yang sudah kami siarkan juga di Buletin Berita Daerah, bahwasanya Pak Otong mencermati atau menilai pernyataan wali kota walaupun tidak hadir ketika apel gabungan perdana, bahwasanya tidak ada kewajiban tapi ada niat yang dizaharkan. Ini Pak Otong bisa ulas lagi di pagi hari ini, gimana Pak Otong mencermati program subuh berjamaah yang digagas oleh wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi baru? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Begini pemirsa RRI yang berbahagia, saya berpikir mengapa ada kalimat soal niat yang dizaharkan. Ini lebih karena saya mencoba memahami suasana kebatinan isu ini. Yang pertama, ketika Pak Wali Kota di apel perdana mengatakan ia punya niat membuat kebijakan untuk mewajibkan sholat berjamaah subuh setiap Jumat kalau tidak keliru ya untuk ASN-nya, maka saya bilang itu sama dengan niat baik dan niat itu bisa zahar bisa syir. Nah, ketika beliau menyampaikan di depan publik, di depan ASN, maka itu adalah niat yang dizaharkan. Sebagai sebuah niat baik tentu harus diapresiasi. Namun niat itu berkaitan dengan, saya bukan ahli hukum Islam, secara syariat, secara fikih, secara ilmu begitu, secara ilmu, tentu beliau ketika turun dari panggung di podium pertama itu, maka beliau akan bertemu dengan sekda, dengan diskusi dengan Pak Wakil Wali Kotanya, tentu dengan staf di bidang kestra dan seterusnya, termasuk di bidang hukum. Karenanya titik temunya saya pikir ketika diskusi itu, maka kita harus menempatkan, karena salah satu misi dari beliau adalah meningkatkan iman dan takwa bagi ASN dan warga Bukit Tinggi. Ini sebagai niat baik, tentu ketika diskusi akan diberikan masukan dan insya Allah saya pikir hasilnya, saya bukan senayang ini, saya hanya mengamati dan saya berpikir bahwa akan muncul surat edaran yang himbauan wali kota untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Kata-kata sama-sama itu juga berkaitan dengan statement saya bahwa di beberapa kabupaten kota, bahkan provinsi, ada kepala daerahnya yang memberikan contoh dulu dengan sholat di beberapa tempat utama, di Masjid Agungnya atau Masjid Raya di kota kabupatennya, lalu kemudian mengajak ketika Pak Wali Kota kepala daerah itu sholat, saya pikir yang lain juga akan datang mengikuti rombongannya. Dan ketika itu sudah ada contoh lalu muncul surat edaran, saya pikir ini menggelinding menjadi hal yang lumrah saja. Dan saya beri contoh misalnya di tahun pertama kepemimpinan Bupati di kampung saya dengar dari jauh dari Padang bahwa Bupati dan Wakil Bupati Subang juga sholat di Masjid Agung begitu. Lalu ada tausiah 7 menit, ada kultum, lalu ini bergulir. Walaupun di tahun kedua saya tidak lagi mendengar kabar itu. Saya pikir itu deh. Baik, tapi kalau belajar dari Bupati Subang yang Pak Otong sampaikan tadi, itu tidak ada terlontarkan ketika pidato atau momen bahwasanya ini anjuran untuk subuh berjamaah atau sholat berjamaah, tapi dicontohkan dulu baru disusul dengan regulasi atau gimana? Saya pikir sebetulnya niat baik ini oleh banyak bupati, wali kota, gubernur ini disampaikan, tetapi ini menjadi isu nasional atau tidak, konteksnya dan tempusnya ya, waktunya. Mungkin ini kaitannya dengan SKB 3 Menteri kemarin yang masih agak hangat, karenanya kemudian statement baik ini, niat baik ini kan selalu dihubung-hubungkan begitu ya, suasana kebatinannya begitu. Lagi pula kalau di ranah Minang memang yang saya pahami 26 tahun di Padang ini kan, di Sumatera Barat,
dialektikanya luar biasa begitu ya. Maka wajar saja. Apalagi dari sisi urusan yang saya sampaikan kemarin, urusan keagamaan itu memang bukan urusan kabupaten kota begitu ya, tidak urusan provinsi tapi urusan pusat. Nah, persoalan urusan tidak urusan bagi saya sih yes benar. Undang-Undang 23 2014 menurut saya harus direvisi karena konteksnya bagi saya urusan keagamaan juga harus memperhatikan kondisi sosial budaya tempatan. Jadi secara konstitusional saya mengkritisi pembagian urusan menurut Undang-Undang 23 2014 yang ada di lampiran dan di pasalnya menegaskan tetapi itu urusan teman-teman di komisi komisi 2 lah ya, dan komisi hukum atau komisi yang berkaitan dengan keagamaan untuk mendiskusikan ini. Tetapi dalam konteks kasus isu ini saya pikir ya tempatkan saja ini dalam rangka Pak Wali Kota menunaikan janjinya, visi misinya ketika berkampanye dan menjadi dokumen resmi di KPU yang sebentar lagi menjadi rancangan RJPMD yang kita tunggulah 6 bulan setelah pelantikan maksimal itu. Saya pikir itu. Baik, tapi mencuat beberapa fokus terhadap akan ada ya revisi lah, terkena revisi untuk jam dinas pegawai atau ASN. Sementara dari pakar otonomi daerah kan untuk jadwal itu diatur oleh undang-undang juga dalam artian regulasi kementerian terkait di pemerintah pusat, Pak Otong. Ini gimana? Apakah cukup atau dikatakan melanggar ini atau gimana program ini? Kalaupun memang benar realisasi ASN akan jam kerjanya dirubah atau digeser-geser seperti itu. Saya pikir agak jauh ya mengkaitkan ini karena saya paham, saya kalau tidur di Bukit Tinggi ketika kontak dengan beberapa kabupaten kota termasuk provinsi ya DPRD-nya, kalau kita tidur di hotel yang dekat pusat kota itu, saya subuh kan jalan kaki turun saja untuk sholat dan ada juga masjid di daerah Mandiangin. Itu tidak terlalu jauh juga, jadi tidak ada alasan sebetulnya hanya karena sholat berjamaah lalu kemudian menggeser jadwal, itu nggak mungkin juga. Ini kondisi yang bisa didiskusikan nanti setelah beliau ya istilah saya setelah turun dari podium itu banyak realita-realita masukan-masukan baru yang insya Allah justru memperkaya. Kalau kemudian ujungnya nanti surat edaran gitu atau surat himbauan dari wali kota. Baik, tapi kalau untuk ASN yang berada atau tinggal di luar Bukiting yang mungkin jaraknya cukup jauh ini gimana Pak? Akan membuat polemik juga di lapangan. Contohnya mungkin pagi-pagi dia harus mengantar anak sekolah, jarak tempuhnya mungkin lebih 10 kiloan dari kantor. Saya paham sangat dan insya Allah nanti akan ada muncul cara pandang begini. Ketika beliau di Agam, karena banyak yang tidak 1-2 begitu, ya di surat himbauan edaran itu ada sedikit tidak modifikasi karena sudah disiapkan dan satu klausul bahwa ASN yang seperti itu ya sholatnya itu di tempatnya, di tempatnya. Jadi yang di tempat tinggalnya ya Pak ya, ada. Ya, di tempat tinggalnya. Baik. Itu kan keren juga sebetulnya. Ya. Jadi ada sinergi juga walaupun tinggalnya di Agam tapi dia ASN Bukiting ya Pak, tapi ada memang ada ya namanya meramaikan masjid dengan sholat subuh berjamaah seperti itu ya. Ya ini manfaat baiknya dialektika ya. Saya setuju sangat ketika teman yang terhormat Komisi 2 DPR RI itu merespon ini kan menjadi wacana yang terus kita diskusikan. Bersilang kayu di sana api menjadi kan. Ini menjadi masukan-masukan seperti ini kan muncul ketika ada kritik di tengah masyarakat. Kalau tidak ada kritik ya lempang-lempang saja nanti salahnya banyak kan. Baik. Tapi Bapak setuju nggak kalau pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI minta Mendagri membina wali kota ini gimana pernyataan Bapak? Tanggapan Bapak? Setuju banget karena itu kan tugas dari Mendagri berdasarkan Undang-Undang 23 2014 pembinaan itu oleh Mendagri, Gubernur oleh Presiden melalui Mendagri. Jadi beliau kan hanya menegas ulang saja. Jadi istilah pembinaan juga jangan dianggap sebagai kesalahan ya Pak ya? Iya, nggak perlu juga. Jadi pembinaan itu harus ada dengan sendirinya dalam proses sistem tata kelola pemerintahan kita. Saya pikir itu. Baik, dan itu tentu juga kita lihat juga background dari wali kota baru ini ya Pak, karena kedua-duanya bukan berasal dari kalangan birokrat yang tidak begitu mengetahui banyak tentang protokoler pemerintahan seperti itu. Insya Allah lah Pak Herman ini kebetulan
saya tidak pernah ketemu dengan beliau, tetapi beliau alumnus sama di Pati Ukur 35, sekarang di Jatinangor. Kami alumnus Unpad, sama-sama ngerti lah. Cuma jujur saya belum ketemu dengan beliau, belum pernah. Ini pengalaman baru bagi beliau, berdiri di tengah banyaknya birokrat, lalu berpidato. Saya pikir niat baik. Itu saja. Ini saya sedang ditunggu untuk Zoom ya. Siap. Untuk bersama-sama sidang di DKPP. Baik, siap. Pagi ini sudah gabung di Bukit Tinggi Pak Otong ya. Salam sukses. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya ya. Siap. Jaga kesehatan. Amin. Selamat pagi Pak Otong. Pagi. Baik, pendengar itu Direktur Universitas Eka Sakti UNES Padang Bapak Dr. Otong Rosadi sudah memberikan tanggapan dan perjelas lagi Bung Fadli pernyataan beliau yang sudah mengudara di Berita Daerah pagi tadi. Nah,